Ya, baik. Rekaman kita sudah kita mulai secara resmi. Jadi, rekaman ini Anda bisa akses nanti di sistem Moodle. Jadi kalau misalnya pelajaran pertama yang 2 minggu lalu, Anda bisa akses itu. Ini saya terangkan bagi yang baru ya. Mungkin kalau sudah lama sudah tahu. Nah, bagi yang mungkin baru, uh, kalau Anda ketinggalan, Anda misalnya pada suatu hari Anda ada halangan, ada pokoknya ada force major, ada kesibukan lain sebagainya, Anda tidak bisa ikut salah satu sesi kita. Nah, keuntungan dari kita online adalah ada rekamannya gitu. Nah, online ini kan memang ada kelemahan ya, ada kekuatan. Kelemahannya ya kita nggak bisa face to face, kita nggak bisa lebih lebih deket lah ya. Dan terus terang sebenarnya kelemahannya juga, uh, ya ini kita terus terang aja, salah satu kelemahan online adalah uh, ini dosen tidak bisa tahu seberapa engage para mahasiswanya, artinya seberapa para mahasiswa itu benar-benar mengikuti dan katakanlah misalnya memperhatikan atau pay attention begitu kan. Nah, itu sulit untuk diketahui di online begitu ya. Kalau di kelas kan, oh ya kelihatan nih, misalnya ada yang main-main, misalnya ada yang ya misalnya dia ya misalnya ya, atau apa bikin aktivitas lain dan lain sebagainya. Nah, untung kita di GITS di sini, jadi ini levelnya kan sudah mahasiswa. Levelnya sudah mahasiswa, jadi saya berasumsi yang ikut kelas ini kan bukan karena dipaksa ya, bukan karena dipaksa, bukan karena misalnya ya kalau orang masuk SMA, masuk SD, SMP, SMA itu kan ya mungkin merasa ya harus kan tiap hari jalan. Jadi akhirnya kelas-kelas pun ada yang dilalui dengan pokoknya asal lewat lah gitu dan gak terlalu perhatian. Nah, kita ini kan sudah di level kuliah sebenarnya, sudah level kuliah, dan semua yang hadir di sini mestinya juga sudah artinya masuk kelas ini memang karena ingin ya, karena ingin masuk kelas. Jadi salah satu kelemahan online adalah yaitu saya nggak bisa lihat kalian, saya nggak bisa interaksi langsung dengan kalian secara fisik begitu ya. Dan ada istilahnya godaan untuk bisa tidak serius ya, bisa tidak memperhatikan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, karena ini semua yang hadir di kelas ini bukan hadir karena dipaksa dan lain sebagainya, tapi memang ingin belajar, ya mestinya itu bisa diminimalisir gitu ya, mestinya. Jadi ini kesadaran masing-masing lah istilahnya. Dan uh, ya keuntungan dari online ya tentu satu ya, kita bisa dari tempat kita masing-masing. Jadi uh, saya tahu kan di sini tadi kita bilang ada yang dari luar negeri, ada yang dari kota lain dan lain sebagainya. Oke, jadi kita bisa bisa ketemu nih ya, dan itu tentu tidak tidak bisa ya, tentu kayak yang di Kalimantan, yang di Sumatera, atau yang di Singapura atau di tempat lain, tentu nggak bisa kalau kelasnya kelas fisik saja. Dan yang kedua adalah sekali lagi direkam, jadi kita ada rekamannya. Dan cara mengakses rekamannya adalah Anda masuk kayak misalnya yang 2 minggu lalu pelajaran 01, Anda masuk seperti kayak mau masuk ke kelas itu gitu ya. Jadi Anda klik ya. Kemudian kalau kelas itu live kan Anda join session ya. Kalau kelasnya live misalnya kalau pelajaran 02 yang hari ini, Anda klik join session. Nah, tapi kalau misalnya itu sudah lewat, sudah dalam bentuk rekaman, maka Anda akan di situ ada tombolnya untuk kayak playback lah misalnya gitu ya. Jadi itu kalau Anda ketinggalan, Anda bisa lihat rekaman. Nah, nanti tapi biasanya tidak langsung ya, tidak segera. Nanti biasanya saya akan tayangkan juga di channel YouTube saya, begitu. Jadi bagi yang uh, ya mungkin lebih enak lihatnya di YouTube atau lain sebagainya, kelas-kelas ini pada waktunya nanti akan muncul juga di YouTube, walaupun saya tidak tidak apa ya, tidak tidak pernah berjanji bahwa YouTube itu akan segera munculnya gitu. Ya, jadi uh, itu nanti belakangan. Oke, nah
Dengan introduction itu, mari kita mulai saja hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia kepada kami. Tuhan pimpinlah, beri kami kekuatan, kesehatan supaya bisa menjalani pembelajaran ini dengan baik. Engkau yang kiranya pimpin mahasiswa-mahasiswi yang siap belajar dan hamba yang menguraikan. Kami ingin mempelajari suatu topik yang penting Tuhan, bagaimana kami memahami ilmu pengetahuan sains ya dengan perspektif yang benar, perspektif yang alkitabiah. Pimpin kami baik hari ini maupun sepanjang semester ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, nah kalau Anda cek mestinya di tanggal 2 di waktu Anda tadi masuk Moodle di kelas ini kan, ini adalah week ketiga ya, minggu ketiga, dan mestinya Anda bisa lihat ada file yang bisa di-download sekarang. Nah, itu adalah file presentasi saya. Dan hari ini kita ingin masuk ke ya hal-hal pendahuluan mengenai Bible ini ya. Jadi kita ingin melihat bagaimana orang yang alkitabiah ya, kita memahami tentang sains. Artinya ini adalah pembukaannya lah, begitu ya, pembukaannya. Kita ingin belajar mengenai science in Bible, begitu. Science in Bible, oke ya. Dan ingat bahwa banyak orang merasa bahwa agama dan sains itu tidak kompatibel. Artinya mereka mengkotak-kotakkan, ya, misalnya, ya ini kalau saya ngomongin agama maka saya nggak akan ngomongin sains, gitu. Dan kalau saya ngomongin sains maka saya tidak akan ngomongin agama. Nah, jadi antara ilmu pengetahuan dengan iman ini dua lingkup, dua dunia yang berbeda, gitu. Banyak orang berpikir demikian ya, dan jangan dicampur aduk kecuali kalau terpaksa, begitu. Kecuali kalau terpaksa, gitu ya. Nah, ya banyak orang berpendapat begitu karena mereka merasa bahwa ada banyak pertentangan antara agama dan sains. Ya, contohnya, yang paling dasar ya, sains tidak mengakui, ya minimal banyak, ya, atau sains sering dipresentasikan seolah-olah tidak mengakui adanya Tuhan, gitu. Nah, sedangkan kalau kita bicara mengenai iman, ya itu jelas Tuhan yang jelas. Iman itu kita beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah. Sekali lagi, sains sering dipresentasikan. Ya, saya tidak berkata sains berkata tidak ada Tuhan, karena sains tidak bisa membuktikan itu. Tapi sains sering dipresentasikan tidak membutuhkan Tuhan, atau tidak atau menihilkan Tuhan lah, begitu. Ya. Ini seringkali presentasinya seperti itu, sehingga banyak orang merasa ada pertentangan. Ada pertentangan. Bagaimana saya sepertinya tidak masuk gitu kalau misalnya, contohnya ya, banyak orang merasa tidak masuk misalnya dia sedang lab di laboratorium, ya, seorang ilmuwan, atau saya rasa laboratorium banyak anak sudah diperkenalkan ya sejak SMA dan lain sebagainya. Ya, saya masih ingat dulu saya SMA ya ada lab, ya, lab fisika, lab kimia. Saya yakin anak-anak sekarang juga ada, ya mungkin bahkan lebih awal lagi, tergantung sekolahnya. Ya, ada yang dari SMP mungkin sudah ada laboratorium dan lain sebagainya. Tapi ya, waktu SMA ya. Nah, waktu SMA ada laboratorium, ya kita misalnya laboratorium kimia gitu kan, kita mencampurkan solusi atau mencampurkan berbagai senyawa dan sebagainya. Nah, bagi banyak orang tidak cocok kalau misalnya di tengah-tengah suatu usaha saintifik seperti itu, lalu kita bicara soal Tuhan, gitu. Kayak mungkin banyak orang merasa nggak nyambung,
gitu kan. Ini kan kamu lagi ngomongin misalnya H2O, ya, air gitu kan, H2O atau asam sulfat, ya, H2SO4 atau apapun lagi yang lain. Kita campur sana sini, kita titrasi atau apa begitu. Ya, dan uh, ya sepertinya tidak tidak ada ruang bagi Tuhan di situ. Ya. Ngapain dalam konteks seperti itu kamu berbicara mengenai Tuhan, atau kita mau ngomongin Tuhan apa di situ? Apa perannya iman di dalam suatu pencarian yang saintifik, ya, suatu laboratorium, suatu apapun lah, pengukuran dan lain sebagainya. Ya. Dan bahkan itu masih boleh dibilang versi lunaknya, bahwa Tuhan tidak punya peran dalam sains. Ini ya, pemikiran banyak orang, Tuhan tidak punya peran dalam sains. Itu masih versi lunak, ya, versi lunak. Nah, versi ganasnya adalah bahwa sains malah menihilkan Tuhan, atau sains meniadakan Tuhan, atau sains membuktikan Tuhan tidak ada, lain sebagainya, membuktikan Tuhan tidak ada, gitu. Dan benarkah demikian, gitu kan? Benarkah demikian? Nah, tentu tidak, ya, tentu tidak. Kita bilang kalau di poin yang kedua yang saya taruh di sini, padahal ya, sains adalah pencarian akan fakta dan kebenaran. Ya, sebenarnya itu adalah tujuan dari sains, kan? Tujuan dari sains adalah kita ingin mengetahui realita dengan sebaik-baiknya. Realita, ya. Kalau misalnya, ya, di abad apa ya, ya katakanlah abad banyak abad sebelumnya, ya, ya nggak usah jauh-jauh lah, saya pakai pemikiran kuno orang Tionghoa misalnya, sistem Chinese kuno, ya. Dan atau di ini di kuno yang barat juga ada, ya, di sistem kedokteran kuno barat misalnya, yang kuno itu mereka menganggap tubuh manusia itu ada kayak aliran-aliran yang mereka sebut humor, ya, humor, ya. Nah, kalau nah, yang Tionghoa saya tidak terlalu saya tidak terlalu paham penuh juga, tapi kita tahu nanti ada sistem kayak elemen-elemen, ya, dalam tubuh manusia. Nanti ada api, nanti ada air, ada tanah, gitu kan, ada anginnya dan lain sebagainya. Jadi kayak avatar nanti, gitu kan. Nah, banyak orang ya dulu berpikir seperti itu, ya. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh sains, ya, sains ini kan mau mencari realitanya seperti apa, gitu kan. Kalau misalnya di dalam tubuh manusia ada unsur api katanya, atau ada humor, mereka pakai istilah humor, ya, ada unsur api atau ada, nah ini apa nih, ada nggak nih, begitu. Nah, kalau pendekatan saintifik kan, ayo kita belek misalnya, ayo kita buka, ya, kita cari, kita lihat, kita tes, kita eksperimenkan, begitu, ya. Dan yang dicari adalah fakta dan kebenaran, ya, itu adalah sains yang sejati, yang murni, begitu. Nah, kalau berdasarkan itu, maka teologi sebenarnya adalah bagian dari sains, sebenarnya, ya. Teologi sebenarnya adalah bagian dari sains, karena teologi, ya, sebenarnya adalah pencarian tentang fakta dan kebenaran mengenai Tuhan, mengenai Theos, begitu, ya. Nah, tentu cara pencarian sains dengan cara pencarian teologi sedikit berbeda memang, ya, karena kita tidak bisa mencari fakta tentang Tuhan itu melalui Tuhan kita pegang-pegang, ya, Tuhan kita eksperimen, gitu, tidak bisa, gitu.
tetapi kita mencari tahu tentang Tuhan itu dari penyingkapan Tuhan. Ya. Artinya Tuhan kasih tahu apa tentang dirinya, yaitu melalui firman-Nya. Jadi utamanya kita belajar teologi itu dari penyingkapan diri Tuhan. Gitu. Nah, sedangkan science ya, berhubungan dengan pencarian akan kebenaran mengenai dunia ciptaan Tuhan, ya, yaitu dunia ini. Begitu. Nah, di abad-abad yang lalu, ya, teologi itu dianggap sebagai cabang ilmu yang paling bergengsi sebenarnya, paling bergengsi, begitu. Karena bayangkan, ya, teologi belajar tentang penciptanya, sedangkan science belajar tentang yang diciptakan oleh pencipta itu, gitu. Dan dua-duanya istilahnya dua-duanya itu worth it, ya, artinya layak untuk dikejar. Namun ya, belajar tentang sang pencipta ya, di dalam dunia yang masih mengakui Tuhan, ya, katakanlah di abad-abad 2, 3, 4 abad sebelum sekarang ini, katakanlah tahun 1500-an, 1600-an, di mana terutama di negara barat, ya, itu iklimnya masih iklim yang sangat kental kekristenan. Kekristenan masih sangat mendominasi, ya. Maka pada waktu itu pengejaran akan teologi ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat bergengsi, ya, sangat. Ini adalah bagian dari sains. Bahkan kebanyakan universitas-universitas pada waktu itu seringkali itu hanya ada 3 fakultas utama, gitu, waktu itu, ya. Yaitu satu adalah fakultas teologi. Fakultas teologi, ya. Nah, ini jadi orang-orang seperti, ya, para tokoh reformator yang sangat kita kenal, ya, contoh seperti Martin Luther, ya, dan lain-lainnya, ya, bahkan tokoh Anabaptis, ya, seperti Balthasar Hubmaier. Karena Balthasar Hubmaier ini adalah seorang yang sangat terpelajar. Tadinya dia seorang Katolik, ya, akhirnya dia bertobat, ya, tapi dia sudah sangat terpelajar, dia menjadi seorang doktor dalam teologi, gitu. Jadi teologi, ya, seperti Erasmus dan sebagainya. Lalu fakultas yang lain lagi adalah hukum. Jadi biasanya universitas hanya ada 3, ya. Entah kamu belajar teologi, kamu belajar hukum. Hukum itu berarti belajar sosialnya manusia, ya, sosialnya manusia. Nah, kemudian atau yang ketiga Anda belajar kedokteran biasanya, gitu. Nah, jadi dan pada waktu itu universitas-universitas, ya, teologi itu dianggap salah satu yang, ya, utama, gitu, ya. Bahkan kalau kita tentu banyak mendengar, ya, universitas yang sekarang sangat-sangat ternama seperti kalau di Amerika itu ada namanya Princeton, ya, Harvard, ya, dan Yale dan lain sebagainya, yang adalah universitas yang besar-besar sekarang. Ketika mereka mulai dulu dengan fakultas yang sangat sedikit, maka yang salah satu yang akan terkenal adalah fakultas teologi mereka juga, ya. Nah, kalau sekarang tentu fakultas teologi mereka tenggelam, gitu, ya. Orang nggak pergi, oh saya pergi ke Harvard misalnya, belajar apa? Belajar teologi. Ini kan aneh, gitu. Pergi ke Harvard belajar teologi, gitu kan lucu, ya. Harvard mungkin lebih terkenal apa sih, bisnis, ya, atau apa begitu. Ya, atau ya apalah di situ, ya, bisnis atau apa. Nah, jadi tetapi sebenarnya waktu mereka pertama-tama mulai, ya, mereka cukup menonjolkan fakultas teologi mereka, begitu, ya. Dan kita bilang bukan kebetulan bahwa Kristus, salah satu titel dari Kristus adalah Logos, ya. Logos, ya, yang diterjemahkan firman, ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, gitu, ya. Sebentar. Kenapa? Ya,
kita bilang bahwa uh, logos itu artinya firman ya. Dalam Alkitab seringkali diterjemahkan firman, dan kenapa Yesus disebut sebagai firman? Gitu kan, firman. Ingat Yohanes 1 ayat 18 bunyi apa? Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, ya, tidak seorang pun pernah melihat Bapa, tapi anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus Kristus adalah logos, firman, ya, firman yang menyatakan Bapa. Dan logos ini punya rentang arti yang cukup besar dalam bahasa Yunani. Jadi bisa diterjemahkan firman, bisa diterjemahkan perkataan sama firman hampir sama. Tapi bisa juga suatu pemikiran, ya, suatu ide, gitu, suatu ide, pemikiran, ya. Sehingga akhirnya dipakai di dalam dunia sains. Kata logos ini dipakai artinya ilmu akhirnya, ya. Ya makanya kita kenal semua ini ya, semua biologi, geologi, ya, hidrologi. Jadi kenapa ilmu-ilmu ini dikasih nama logi rata-rata di belakangnya. Memang ada beberapa variasi lain, tapi rata-rata logi. Ya. Logi, ya contohnya ya biologi artinya ilmu tentang makhluk hidup, bio. Ya, geologi ilmu tentang bumi, hidrologi ilmu tentang air dan sebagainya. Ya, jadi logi, logos di situ ilmu, ya, tapi sebenarnya dasarnya adalah suatu firman, ya. Dan gini, firman atau pemikiran. Ya, jadi Kristus adalah menyatakan Bapa, Sang Putra menyatakan Bapa, karena dialah dialah yang, karena gini, kita mengenal seseorang itu dari apa? Gitu. Kita mengenal seseorang itu ya dari perkataannya, ya dari pemikirannya, begitu. Ya, jadi ini adalah logos. Jadi makanya kita bilang sebenarnya adalah suatu kesalahan kategori untuk berkata sains dan Tuhan itu tidak kompatibel. Gitu. Itu sudah kesalahan dari awalnya. Gitu. Ya, kenapa demikian? Karena sains itu adalah mencari realita, gitu. Ya, realita. Jadi sebenarnya seperti apa, gitu kan? Sebenarnya seperti apa? Nah, yang terjadi adalah sains akhirnya ditunggangi, atau boleh dibilang dikooptasi begitu oleh individu-individu, ya, terutama belakangan ini, yang memiliki bias atau filosofi anti supranaturalisme. Gitu. Artinya sains menjadi tidak kompatibel dengan Tuhan hanya kalau seseorang sudah punya suatu bias, ya, suatu bias bahwa tidak ada Tuhan, ya. Suatu bias bahwa kita tidak boleh mencari suatu penjelasan yang supranatural, ya. Dan hanya kalau seseorang punya bias seperti itu, barulah dia berkata bahwa sains itu dengan Tuhan tidak kompatibel, gitu. Tetapi kalau sains tetap pada suatu porsi yang netral, ya, maka sebenarnya sains berkata ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, kita harus lihat dari bukti-buktinya. Kita harus lihat dari semua yang ada, dan kemudian ya kita akan lihat penjelasan apa yang paling masuk akal. Gitu. Mestinya seperti itu. Gitu. Lucunya, saya ada nonton beberapa YouTube, ya. Jangan-jangan saya ada save, ntar saya cari dulu. Di mana beberapa orang ateis, ya, mengakui, ya, bahwa ateisme mereka itu adalah karena
ini ateisme mereka itu adalah suatu filosofi dasar yang bukan didasarkan pada bukti. Artinya itu sudah sesuatu yang a priori mereka pegang, begitu. A priori mereka pegang. Coba saya cari sebentar nih. Jangan-jangan saya ada saya save, jangan-jangan ya. Oke. Nah, di sini ya. Ini saya akan gimana caranya memainkan video di sini di Moodle ini ya, di big button ini sebentar. What would it take for you to ya ini videonya ini ya. Videonya 2 menitan dalam bahasa Inggris. Sebentar, ini dulu. Saya tes ya, saya jarang-jarang sharing video. Sebentar. Saya jarang-jarang sharing video. Gimana caranya ini? Oke, sepertinya saya tetap harus share screen aja. Share screen-nya yang ini. Oke, dan coba kasih tahu saya ya kalau misalnya suaranya nggak kedengaran atau ini. Nah ini kebetulan bahasa Inggris, tapi ya kalau Anda tidak ngerti bahasa Inggris nanti saya akan kasih sedikit terjemahan ya, tapi moga-moga Anda ngerti semua di sini ya. believe in God? Well, I used to say it would be very simple. It would be, the second coming. What would it take for you? Oke, tokoh yang akan muncul di sini adalah seorang ateis yang terkenal, yaitu Richard Dawkins. Ya, dan ini pewawancaranya dia bertanya kepada Richard Dawkins, apa yang bisa membuat kamu percaya ada Tuhan? Itulah, ada Allah, gitu ya. Apa yang akan membuat kamu percaya ada Allah? What would it take for you to believe in God? Well, I used to say it would be very simple. It would be, the second coming of Jesus, or a great big, deep, booming bass Paul Robeson voice, saying, "I am God and I created." But I was persuaded mostly by actually Steve Zara, who's a regular contributor to my website, richarddawkins.net. He more or less persuaded me that even if there was this booming voice and the second coming in clouds of glory, the more probable explanation is that it's a hallucination or a conjuring trick by David Copperfield or something. He made the point that a supernatural explanation for anything is incoherent, that it just doesn't sort of, it doesn't add up to an explanation for anything. What would persuade you? Well, I'm starting to think nothing would, which in a way goes against the grain, because I've always paid lip service to the view that a scientist should change his mind when evidence is forthcoming. The trouble is, I can't think what that evidence would look like. Okay, now so that you... Oke, ya ini klipnya cukup sampai sana. Habis itu nih orang ini, dia yang bikin videonya ya. Sebenarnya ada di YouTube ini, saya download aja karena saya nggak mau kehilangan. Kayak YouTube kan nanti videonya bisa hilang lah, atau saya kehilangan alamatnya atau apa, jadi saya udah download ke komputer saya. Jadi orang ini yang bikin video dia menjelasin, tapi kita nggak perlu. Nah, nangkep nggak tadi ya? Mungkin dalam bahasa Inggris, jadi kalau yang ngerti bahasa Inggris sedikit nangkep. Intinya gini, si pewawancara nanya sama si Richard Dawkins ya, seorang ateis terkenal di sini, apa yang akan membuat kamu percaya ada Tuhan? Apa yang akan membuat kamu percaya ada Tuhan? Lalu Richard Dawkins jawab tadi, dulu ya, jawaban saya sederhana. Ya, dulu jawaban saya sederhana. Ya, kalau misalnya tiba-tiba wah, ada sinar terus Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan. Nah, itu kan saya akan percaya katanya, gitu ya. Atau katanya atau tiba-tiba ada suara yang a great booming voice. Ya, ada suatu suara yang
yang dalam dan tiba-tiba ngomong dari sorga, akulah Allah gitu. Akulah Allah, ya. Maka kalau ada bukti seperti itu, ya saya akan percaya gitu. Nah, itu dulu kata Richard Dawkins, ya. Tetapi sekarang dia menjelaskan, saya menjadi semakin yakin bahwa kalaupun saya mengalami hal-hal itu, atau kalaupun tiba-tiba ada terang, langit terbuka, lalu sosok Tuhan Yesus turun, atau ada suara dari sorga, akulah Allah dan sebagainya, Richard Dawkins akan lebih memilih percaya bahwa itu adalah halusinasi. Ya, halusinasi. Jadi dia berpikir bahwa dia sedemikian yakin bahwa tidak ada Allah, sekalipun dia misalnya ada mendengar suara Allah atau melihat Tuhan Yesus turun dari sorga, sekalipun dia tetap memilih tidak percaya dan berpikir bahwa ini otak saya sedang mengelabui saya dan saya sedang berhalusinasi. Itu yang dia akui. Lalu si pewawancara tadi tanya lagi kepada dia. Kalau begitu, apa yang bisa meyakinkan kamu? Ada bukti apa yang bisa meyakinkan kamu bahwa ada Allah? Dan jawaban Richard Dawkins sangat to the point, ya, sangat to the point. Dia bilang, ya, makin saya pikir-pikir, sepertinya tidak ada bukti yang bisa membuat saya percaya ada Tuhan. Tidak ada bukti yang bisa membuat saya percaya ada Tuhan. Ini pengakuan dari ateis. Salah satu ateis terkenal. Ya, tidak ada bukti yang bisa membuat saya percaya ada Tuhan. Dan dia bilang bahwa saya tahu ini agak sedikit bertentangan dengan sains, katanya. Karena sebagai seorang saintis, dari dulu saya selalu berkata bahwa seorang ilmuwan itu harus mengikuti bukti gitu, dan siap mengubah pikirannya kalau buktinya ternyata bertentangan dengan apa yang dia pegang selama ini. Ya, jadi itu adalah sebenarnya posisi sains yang netral seperti itu gitu. Bahwa kemanapun bukti menunjuk, apapun yang bisa menjelaskan dengan paling benar gitu kan, itu yang mestinya diikutin gitu. Tapi Richard Dawkins sebagai seorang ateis di sini mengakui bahwa ateisme dia bukan masalah bukti gitu. Bukan masalah bukti. Ya, dia mau ada bukti apapun, dia tidak akan menerima ada Tuhan. Sehingga ateisme dia didasarkan kepada suatu keputusan filosofis, suatu bias terlebih dahulu bahwa tidak mungkin ada penjelasan supranatural. Jadi kalau dia menghadapi suatu kasus, misalnya nih ya, kebangkitan Tuhan Yesus, ya, ini kan kasus yang paling penting bagi orang Kristen. Apakah Yesus Kristus bangkit dari kubur atau tidak? Nah, kita bisa melihat ada bukti-buktinya. Bukti-buktinya apa? Satu, Yesus mati. Ini banyak buktinya. Yesus disalib, ada saksinya banyak. Prajurit Roma, ada catatan bahwa dia mati. Bahkan catatan sekuler pun ya, catatan di luar Alkitab pun ada bahwa bangsa Romawi menyalibkan seseorang namanya Yesus yang disebut Kristus. Jadi satu, dia mati. Dua, setelah dia mati dikuburkan, tapi setelah 3 hari kuburnya kosong. Ya, kemudian habis itu ada bukti lagi bahwa begitu banyak orang, ya, bahkan 500 lebih orang mengklaim melihat Yesus hidup setelah dia mati. Ya kan? 500 lebih orang ya, mengklaim mereka melihat Yesus hidup setelah dia mati. Bukan hanya lihat sekilas. Lihatnya itu lama gitu, bahkan makan bersama gitu. Ya, bukan cuma kayak ngelihat bayangan, fuyung gitu, Yesus lewat, enggak. Mereka duduk bersama, mereka makan bersama, mereka pegang Yesus badannya. Ini 500 lebih orang gitu. Dan 500 lebih orang ini tidak mendapatkan keuntungan finansial. Ya, tidak mendapatkan keuntungan finansial, tidak mendapatkan kenyamanan hidup, tidak tiba-tiba menjadi orang kaya atau
atau famous ya jadi kayak bintang apa enggak. Kebanyakan mereka menderita karena pengakuan mereka, menderita karena kesaksian mereka, terutama para rasul, tetapi mereka tetap pada pengakuan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mengikuti bukti-bukti ini, ya, nah kita bicara sains kan, kita lagi bicara sains ini, jadi sains itu apa gitu? Apakah sains itu berarti anti supranatural? Ya. Kalau sains itu berarti pokoknya, jadi pakai pokoknya. Pokoknya tidak boleh bicara Tuhan. Nah, itu sains misalnya. Pokoknya tidak boleh menjelaskan dengan cara sesuatu yang supranatural. Itu sains. Nah, kalau per definisi saja sudah begitu, ya jelaslah berarti sains tidak akan sampai kepada Tuhan karena memang dari awal sudah diblok gitu. Pokoknya sains tidak boleh mengakui ada Tuhan, pokoknya sains tidak boleh ngomongin sesuatu yang supranatural. Tapi bukankah jauh lebih benar untuk berkata sains itu nggak ada pokoknya? Ya. Sains itu nggak ada bilang harus begini, harus begitu. Sains itu adalah mencari realitanya seperti apa, gitu. Ya, mencari kebenaran, ya. Mencari sebenar-benarnya seperti apa. Dan kalau penjelasan yang paling masuk akal, penjelasan yang paling mungkin itu melibatkan sesuatu yang supranatural, maka ya itu adalah yang harus diterima. Ya, apa yang paling mungkin menjelaskan fenomena yang tadi kita sebut mengenai kebangkitan Yesus, bahwa dia mati disaksikan oleh begitu banyak orang, dikuburkan, lalu hidup lagi disaksikan oleh begitu banyak orang. Apa yang paling mungkin menjelaskan ini? Ya, yang paling mungkin menjelaskannya adalah bahwa terjadi kebangkitan. Ya. Ini yang paling, semua bukti mengarah ke sana. Kecuali kita punya suatu bias terlebih dahulu anti supernaturalisme. Pokoknya saya nggak mau memikirkan kemungkinan yang satu ini. Saya nggak mau. Tapi adalah seorang ilmuwan, seorang saintis yang sangat buruk kalau tanpa ada alasan yang baik dia menghilangkan atau menutup mata terhadap satu cabang kemungkinan gitu. Dan pokoknya saya nggak mau mikirin kemungkinan ini, semua yang saya pikirkan hanya kemungkinan yang ini saja. Ya. Nah, saya akan replay sedikit lagi tadi ya. Untuk menekankan ini, saya replay dikit lagi ini. Conjuring trick by David Copperfield or something. I mean, he made the point that a supernatural explanation for anything is incoherent, that it just doesn't sort of, it doesn't add up to an explanation for anything. What would persuade you? Well, I'm starting to think nothing would. Ya, apa dengar ya? What would persuade you? Apa yang akan meyakinkan kamu ada Tuhan? Dan bilang, sepertinya tidak ada apapun. Ya. Which in a way goes against the grain because I've. Ya, dan itu sebenarnya bertentangan dengan science gitu. Goes against the grain katanya, artinya bertentangan dengan prinsip sebenarnya, bertentangan dengan prinsip ya. Always paid lip service to the view that a scientist should change his mind when evidence is forthcoming. The trouble is I can't think what that evidence would look like. Okay. Ya, dia bilang, jadi karena saya selalu berkata atau lip service minimal bahwa seorang ilmuwan harus berani mengubah pikiran dia kalau ada bukti. Ya. Seorang ilmuwan harus mengubah pikirannya kalau ada bukti. Nah, ya itu adalah nah, jadi oke, kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke sini. Nah, tadi. Oke, nah jadi ya saya nggak tahu tadi masuk rekaman nggak ini. Mestinya sih masuk ya tadi suaranya dan sebagainya. Tapi intinya yang saya ingin tekankan adalah bahwa Tuhan dan sains sama sekali tidak perlu bertentangan. Ya,
Tuhan dan sains tidak perlu bertentangan. Karena kenapa? Karena sains yang sejati itu adalah masalah mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Dan bagi orang Kristen, ya, ini adalah bagus gitu. Karena kita adalah orang yang mencari kebenaran. Ya, Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa ketika kebenaran dicari, maka akan menuntun kepada Tuhan. Gitu. Dan itu sudah kita rasakan sendiri. Gitu. Ya, dan kita akan melihat sepanjang kelas ini bahwa ternyata kalau kita menghilangkan suatu anti supranaturalisme dari pemikiran kita, kita tidak a priori ya berkata bahwa kalau ngomongin sains kita nggak boleh ngomongin Tuhan. Ya. Tapi kita berkata ya kemanapun bukti-buktinya mengarah, gitu kan? Kemanapun kebenaran itu memimpin, ya, maka saya akan mengikutinya. Maka kita akan mendapatkan bahwa yang paling make sense, yang paling masuk akal sebenarnya, gitu ya, bukti-buktinya mengarah kepada Allah sebenarnya, pada Allah. Nah, memang dari sains saja kita tidak bisa mengenal Allah terlalu mendalam. Ya, kita hanya tahu Allah sampai tahap tertentu, memang itu by design, karena desain Tuhan adalah untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, lalu kita harus beralih kepada wahyu dari Tuhan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, yaitu pembelajaran akan Alkitab begitu. Nah, tetapi sains sebenarnya bisa mendukung ya dan sebenarnya sangat cocok dengan bahwa yang paling masuk akal untuk menjelaskan sekeliling kita ini adalah adanya Tuhan gitu. Oke. Ya, dan kita masuk lagi di sini. Ya. Nah, kadang-kadang ya, ada orang yang berkata begini, sains dan Allah dan iman itu tidak nyambung katanya, karena Allah tidak dapat diobservasi. Allah tidak dapat diobservasi, gitu ya. Jadi ada pertanyaan begini, apakah sains menghilangkan perlunya Allah? Ya. Apakah sains menghilangkan perlunya Allah? Nah, kadang-kadang begini, kadang-kadang ada orang yang agnostik. Ada beda ya, agnostik dengan ateis. Nah, kita kan ada kelas apologetika hari Kamis. Saya tahu sebagian ya cukup banyak di sini mungkin ambil 2 kelas. Ada yang ambil kelas hari ini, ya hari Senin. Kemudian ada juga ambil kelas lagi di hari Kamis, begitu. Nah, kalau di apologetika itu nanti kita akan dibahas juga tuh, ateis itu apa, bedanya dengan agnostik itu apa, begitu. Nah, sedikit ini saya masuk saja walaupun tidak mendalam nanti di apologetika. Beda, ateis itu sebenarnya pernyataan positif, tidak ada Tuhan. Ateo, tidak ada Allah, gitu kan. Jadi sebenarnya dari antara agnostik dengan ateis ini, ateis lebih mestinya itu lebih galak gitu lebih galak, tapi juga sebenarnya lebih sulit dipertahankan ya, karena kalau orang bicara tidak ada Allah, ya mungkin kita bisa tanya, kamu sudah cari kemana aja gitu. Kayak misalnya saya ini kan, saya kehilangan barang ya, biasanya istri saya yang lebih tahu taruh barang di mana di rumah. Kalau saya bilang sama istri saya misalnya ya, ini kunci saya kemana ya, misalnya gitu, kunci saya kemana ya, lalu misalnya saya membuat pernyataan yang berani misalnya ya, lalu saya berkata bahwa kunci saya tidak ada di rumah, ya mungkin istri saya bisa tanya, kamu sudah lihat kemana aja gitu ya. Jangan-jangan ada, cuman kamu belum ketemu gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara ateisme ya, satu pernyataan positif bahwa tidak ada Allah gitu. Nah, sebenarnya itu pernyataan yang sulit dipertahankan secara filosofis ya. Dan karena kita bisa bertanya, kamu sudah lihat kemana saja gitu, artinya apakah kamu sudah mengecek ke semua tempat di seluruh dunia, atau jangankan seluruh alam semesta lah ya, seluruh dunia aja kamu belum cek gitu, belum lagi kita bicara mengenai Anda cek di seluruh alam semesta. Bagaimana kamu bisa secara positif berkata tidak ada Allah gitu kan.
Oke, tapi ada yang namanya agnostik. Nah, agnostik ya. Nah, agnostik lalu akan berkata bahwa um, agnostik ya, gnostik itu dari gnosis, jadi tidak tahu. Nah, tidak tahu. Artinya ada Allah atau tidak ada Allah, ya uh, saya tidak tahu. Ya. Nah, agnostik ini ada dua versi, ada agnostik lunak, agnostik keras. Agnostik keras berkata manusia tidak bisa tahu ada Allah atau tidak ada Allah, tidak bisa tahu. Ya. Kalau lunak tidak tahu saja. Beda ya antara tidak tahu ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, dengan tidak bisa tahu. Ya, jadi manusia tidak bisa tahu gitu. Tidak bisa tahu ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Nah, ini ada dua versi agnostik. Tentu ya tentu tapi intinya ada banyak orang yang agnostik atau ateis secara praktis ya, tanpa terlalu filosofis gitu. Dan intinya mereka berkata begini, science membuat kita tidak perlu Tuhan lagi. Nah, ini suatu bentuk agnostik juga, di mana mereka ingin berkata Tuhan sebenarnya ada atau tidak ada menjadi tidak relevan lagi dengan adanya science. Gitu. Kenapa? Nah, ini ada suatu teori mereka bahwa manusia menciptakan konsep Tuhan ini untuk membantu manusia coping artinya apa ya? Membantu manusia itu ya menolong psikis manusia ketika manusia itu masih cupu, masih primitif gitu. Ya misalnya ketika melihat suatu guntur dan kilat, ya, wah dengan tenaga energi yang luar biasa, nah manusia perlu suatu penjelasan untuk itu, maka dimunculkanlah ide Tuhan gitu. Ini teorinya ya, teorinya. Lalu misalnya ada gunung berapi dengan letusan yang berbahaya dan sering menghancurkan, membunuh dan merusak banyak barang, dan manusia perlu suatu penjelasan untuk itu. Jadi menurut teori mereka, teori para ateis agnostik ini, bahwa konsep Tuhan itu hanya diperlukan oleh manusia yang masih lemah, masih primitif ya, intinya masih membutuhkan kayak topangan gitu ya. Jadi Tuhan itu semacam coping mechanism menurut mereka ya, semacam mekanisme ya kayak misalnya apa ya, memberikan kekuatan mental lah begitu, kekuatan batin gitu, sehingga Anda akan sering mendengar ya istilah, kalau orang barat yang ateis mereka ada istilah I don't need any crutches katanya ya. Artinya apa itu? Mereka menganggap Tuhan itu seperti tongkat yang dipakai oleh orang yang pincang. Apa namanya itu? Tongkat apa itu ya? Ya tongkat bantu orang jalan gitu. Jadi I don't need any crutches katanya ya. Saya tidak perlu tongkat pembantu ya, maksudnya dia merasa dirinya sudah pintar ya, dan science, kita bisa menjelaskan semua dengan science katanya. Kita nggak perlu Tuhan gitu. Kenapa ini terjadi? Bisa dijelaskan oleh science gitu kan. Kenapa ada badai tornado? Oh, itu karena begini-begini. Ya, kalau orang zaman dulu primitif katanya itu kan nanti, wah itu adalah murka Tuhan katanya. Ya. Kenapa ada gunung berapi? Oh, kita bisa jelaskan ada magma dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu, oh itu murka Tuhan dan lain sebagainya. Jadi mereka merasa bahwa sains menghilangkan butuhnya ini ya, butuhnya manusia akan Tuhan ya. Dan mereka bilang ya Tuhan memang nggak bisa diobservasi gitu. Nggak bisa diobservasi ya. Dan di sini saya ada tulis ini, ada seorang kosmonot Rusia ya. Nah dulu saya pernah di kelas-kelas yang lalu mungkin ada yang pernah mendengar, ada suatu rumor bahwa yang dimaksud kosmonot Rusia ini adalah Yuri Gagarin ya. Nah Yuri Gagarin ini sangat terkenal. Saya yakin waktu kita SD, SMP, SMA, minimal di zaman saya nggak tahu zaman sekarang. Saya masih ingat dulu saya SD itu ada namanya buku apa ya, buku yang penuh dengan fakta-fakta itu yang kadang-kadang harus dihafal-hafal, itu namanya buku apa itu. Kayak anak SD sekarang udah nggak ada lagi deh. Nah intinya adalah bahwa dulu kita belajar Yuri Gagarin
itu adalah manusia pertama yang keluar angkasa. Ya. Jadi mereka waktu itu Amerika Serikat dengan Uni Soviet waktu itu masih namanya kan lomba-lomba ya. Nah, kalau di Amerika akhirnya terkenal namanya astronot. Nah, kalau di Rusia atau Uni Soviet waktu itu namanya kosmonot. Ya, ya kosmonot. Oke, ini ya RPUL. RPUL itu apa ya, bisa jadi ya? Tahu deh. Bisa jadi RPUL. Apa itu singkatannya? Kayaknya iya, bisa jadi. Nanti ada pertanyaan Richard dari saya nih ya. saya nanti saya lihat. Tapi ternyata setelah saya cek-cek bukan Yuri Gagarin yang ngomong ini, tapi adalah kosmonot kedua. Jadi Yuri Gagarin adalah orang pertama yang keluar angkasa, ke orbit ya. Tapi Yuri Gagarin adalah seorang Kristen sebenarnya. Ya, dia Kristen Ortodoks ya, Ortodoks Rusia memang. Ya. Jadi kecil kemungkinan dia ada mengatakan hal seperti ini. Tapi yang mengatakan ini adalah kosmonot kedua Rusia, namanya German Stefanovic Titov. Jadi dia adalah seorang ateis, ya. Dia adalah kosmonot kedua, orang kedua yang naik ke luar angkasa. Dan untuk mempromosikan ateisme dia bilang bahwa saya sudah cari, katanya. Saya sudah keluar angkasa, saya sudah cari, tidak ada Allah. Ya, jadi ini bagaikan untuk menekankan Allah itu nggak bisa diobservasi. Jadi Anda mau cari di bawah batu, di bawah laut, ya, di luar angkasa bahkan tidak ada. Saya sudah keluar angkasa, katanya. Tidak ada Allah. Wow, luar biasa. Klaimnya bombastis sekali ya. Ya, dan ada orang yang tentu agak sedikit berkelakar ya, yang berkata, nah ini dia carinya kurang teliti, katanya. Coba dia buka helmnya, maka dia akan segera melihat Tuhan, katanya. Ini tentu bercanda ya, maksudnya kalau kosmonot di luar angkasa kan pakai helm itu kan, karena hampa. Jadi suruh buka helm, nanti akan lihat Tuhan gitu, mati maksudnya gitu. Tapi ya ini ini adalah yang mereka klaim, Allah tidak bisa diobservasi. Tapi pertanyaannya begini, memang Allah sendiri tidak bisa diobservasi, gitu ya. Walaupun ini juga ada caveatnya, artinya ada pengecualiannya, karena kita bisa berkata Yesus Kristus bisa diobservasi, gitu. Karena Yesus Kristus adalah Allah. Jadi bagi orang yang kadang-kadang ada begini, ada orang yang bertanya, kalau Allah itu ada, kenapa dia tidak menampakkan diri, gitu? Kenapa dia tidak menampakkan diri kalau Allah itu ada? Gitu. Nah, untuk menjawab ini, kita bilang bahwa Allah sudah menampakkan diri. Allah sudah menampakkan diri, tapi manusia tidak mempercayai dia, yaitu Yesus Kristus contohnya. Dan permasalahan manusia bukan pada sebenarnya apa yang bisa dia lihat, tetapi apakah dia percaya atau tidak percaya, apakah dia mau mengasihi Allah atau tidak mengasihi Allah. Sebenarnya masalah Allah ada itu jauh dalam lubuk hati manusia, dia tahu Allah ada. Iblis tahu Allah ada, Adam dan Hawa tahu Allah ada, tapi permasalahan mereka adalah maukah mereka mengasihi Allah dan taat kepada Allah. Ya. Dan ketika mereka tidak mau itu, ya mereka akan membangkang. Demikian juga orang-orang yang mengaku, yang ngotot tidak ada Allah hari ini. Kita sudah lihat tadi di videonya si Richard Dawkins itu, dia mengakui, ateis mengakui. Bukan karena bukti gitu. Bukan karena ada suatu bukti-bukti tidak ada Allah. Atau ini, karena bukan masalah bukti lagi. Ya. Tapi masalah memang pilihan hati dia. Begitu. Ya, jadi, kalau dibilang Allah tidak bisa diobservasi, oke, kita setuju, tapi dalam catatan tertentu ya. Karena Allah ada kok menampakkan diri. Ya. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi daging. Allah menjadi daging. Nah, tapi ya, kita bilang bahwa kalaupun dibilang bahwa Allah tidak bisa diobservasi, kita bisa mengobservasi efek dari Allah, pekerjaan Allah. Nah, ini yang dinyatakan oleh Alkitab ya, di dalam Roma pasal 1. Ini sangat jelas. Nanti kita akan lihat nih, ayatnya ada nanti di bawah ya.
Roma 1 ayat 18 misalnya, mari dikatakan apa yang tidak nampak dari Allah, yaitu keilahiannya, ya, tapi dapat nampak kepada pikiran dari pekerjaannya, dari karyanya sejak dunia dijadikan. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya saya baca satu buku, ya, misalnya saya baca buku buku karangan Shakespeare misalnya, ya, seorang yang sangat terkenal. Nah, Shakespeare sudah mati jauh sebelum saya lahir. Saya nggak pernah ketemu Shakespeare. Katakanlah saya nggak pernah, ya kalau sekarang zaman internet sih gampang ya, kita mau lihat fotonya atau lukisan dia mungkin ada. Tapi katakanlah nggak usah jauh-jauh lah, orang yang hidup 100 tahun sebelum saya, sebelum sekarang ya, karena tahun 1924. Orang yang hidup tahun 1924, dia nggak ada internet waktu itu, dia nggak pernah kemana-mana, dia nggak pernah ngelihat fotonya Shakespeare, tapi dia ada memegang buku Shakespeare gitu, ya. Nah, dia nggak bisa mengobservasi Shakespeare secara langsung memang. Ya. Shakespeare sudah mati, sudah lama mati. Ya. Dan orang ini hidup jauh dari Inggris, jauh dari mana-mana, jauh dari tempatnya Shakespeare, contohnya nih ya. Tapi bisakah dibilang bahwa lalu dia tidak bisa tahu bahwa ada seorang namanya Shakespeare? Enggak dong. Ya. Bukti bahwa Shakespeare ada di tangan dia malah, yaitu bukunya, karyanya. Gitu. Bahkan dari buku yang ditulis oleh Shakespeare itu, dia bisa belajar banyak tentang Shakespeare. Oh, dia bisa tahu, oh ternyata Shakespeare adalah seorang pujangga yang luar biasa, seorang yang jago menulis, seorang yang storyteller, ya, seorang yang penuh dengan kreativitas, misalnya dia menulis banyak drama dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini yang Allah katakan gitu. Oke, science, kamu berkata tidak bisa mengobservasi Allah, tapi kamu bisa mengobservasi karya Allah, karya Allah. Gitu. Nah ini yang Alkitab ajarkan gitu ya. Nah coba saya lihat dulu, ada beberapa pertanyaan di sini. Oke, jadi jangan ragu-ragu ya kalau ada yang punya pertanyaan. Ini adalah kapan saja Anda jump in, Anda tulis ya, seperti di kolom chat yang dilakukan di sini. Ada Reinhard bertanya, saya pernah lihat ada suatu matriks antara gnostik dan teisme. Jadi di sumbu X itu teis ateis, sumbu Y itu gnostik agnostik. Oke. Manusia pasti jatuh di salah satu matriks itu. Misal kita orang Kristen ada di matriks gnostik teis, percaya ada Allah, lalu tahu persis ada Allah gitu. Itu bagaimana? Ya coba saya bayangkan yang dimaksud ya. Jadi ada sumbu X, itu apa katanya? Teis, ateis, katakanlah ke kanan teis, ke kiri ateis gitu ya. Lalu atas apa? Gnostik, maksudnya gnostik itu tahu ya, tahu ada Allah. Agnostik tidak tahu ada Allah. Jadi agak ini sih, bagi saya agak apa ya? Jadi kalau misalnya dia teis lalu agnostik, maksudnya gimana? Dia percaya ada Allah, tapi dia agnostik gitu. Dia percaya ada Allah, teis lalu agnostik. Saya nggak ngerti tuh maksudnya gimana. Dia percaya ada Allah, tapi tidak yakin gitu. Ya, saya kurang ini sih. Kurang ini ya. Kurang menurut saya kurang bermanfaat sih. Maksudnya jarang lah ada orang yang seperti itu ya. Karena namanya teis itu ya berarti percaya gitu ya. Nggak ada orang bilang saya teis tapi saya nggak percaya ya, itu bukan teis namanya gitu kan. Kalau dia teis ya dia percaya ada Allah gitu. Ya, jadi teis tapi agnostik itu nggak begitu nyambung sih menurut saya. Oke, RPUL ya, rangkuman pengetahuan umum lengkap Indonesia dan dunia. Bisa jadi, saya udah agak lupa ingat ya. Pokoknya dulu waktu zaman saya sih, gitu ya, ada kayak buku apa gitu, buku yang kayak ada, pokoknya fakta-fakta lah gitu, fakta-fakta ini kayak gunung tertinggi apa soalnya. Ya mungkin RPUL itu benar ya, mungkin RPUL ya bisa jadi. Oke, nah kita lanjut lagi.
di sini ya. Ya kalau masih ada yang mau bertanya silakan ya. Silakan. Um, dan ya silakan diketik sambil saya masuk di sini dulu. Lalu mereka bilang begini, karena adanya sains, saya sudah kita singgung, ya, karena ada sains, maka kita tidak perlu lagi ada Tuhan. Artinya kita bisa menjelaskan segala sesuatunya tanpa Tuhan. Nah, tentu ini sangat salah, ya sangat salah. Dan efeknya secara sosial sudah terlihat. Ya, efeknya secara sosial terlihat ketika tidak ada Tuhan, ketika Tuhan tidak ada, ya, maka selalu ada kekacauan pada masyarakat. Ya, selalu ada kekacauan pada masyarakat. Ya. Moralitas menurun, ya. Berbagai kekejaman dilakukan. Ya. Nah, yang paling sering mereka klaim, contohnya, ya, para ateis itu berkatakan bahwa agama inilah yang bikin perang terus, katanya. Agama yang bikin perang terus. Nah, kalian tahu nggak berapa banyak juta orang yang mati karena agama? Jadi kalian para pendukung agama ini ya, ini apa bikin mati orang, katanya. Gitu. Nah, kita setuju. Artinya gini, karena agama itu banyak yang palsu gitu. Ya, jadi ateisme itu paling sering dia mau kelompokkan semua agama menjadi satu. Ya, padahal kita bilang memang agama itu banyak dan banyak yang palsu gitu, banyak yang palsu. Dan agama yang palsu itu ya, ateisme juga salah satu agama sebenarnya, termasuk agama itu kan kepercayaan. Gitu. Jadi ateisme pun salah satu dari sekian banyak kepercayaan itu. Ya. Dan yang palsu banyak gitu. Dan yang palsu ini yang membunuh-bunuh orang semacam banyak. Gitu. Ya. Dan ateisme sendiri juga membunuh banyak orang. Jadi negara-negara komunis ya, yang ateis ya seperti Rusia, ya China dan lain sebagainya, Korea Utara, telah membunuh begitu banyak orang gitu. Jadi mereka tidak bisa mengklaim agama membunuh banyak orang, sedangkan ateis tidak. Loh, siapa bilang? Gitu ya. Negara-negara komunis dengan bendera ateisme ya, telah membunuh dan menyengsarakan begitu banyak orang sebenarnya. Dan sekali lagi, kenapa banyak sekali perang pembunuhan terjadi atas nama agama? Ya karena ada begitu banyak agama palsu, termasuk ateisme adalah agama palsu juga, kayak gitu. Ya. Jadi kita bilang kalau Tuhan ditiadakan, ya maka kita bilang efeknya ada, secara sosial ada. Tadi sudah kita singgung sedikit ya, walaupun saya tidak akan panjang lebar di sana. Ya, dan siapapun yang punya mata rohani lah ya, melihat moralitas sekarang ya di negara-negara Barat yang sudah banyak sekali meninggalkan Tuhan ya. Anda lihat ya kilas balik, kalau di Amerika ada satu buku yang namanya Little House on the Prairie. Itu menceritakan Amerika di tahun 1800-an kira-kira ya. Itu kisah nyata sebenarnya. Saya juga baru tahu itu kisah nyata. Dulu saya kira itu fiksi. Tapi ternyata itu kisah nyata. Itu Little House on the Prairie itu mengikuti kehidupan satu orang anak perempuan muda sebenarnya, namanya Laura Ingalls gitu ya, yang tumbuh besar di tahun 1800-an dan sangat indah kehidupannya. Apakah lebih tough dari sekarang? Oh iya, karena tidak ada teknologi yang begitu membantu ya. Tapi artinya ya ini. Tapi kalau kita lihat hari ini bahkan dengan teknologi yang sangat maju ya, seperti pertanyaan Immanuel di sini. Saat ini negara ateis seperti Swedia pernah berkata bahwa mereka negara ateis, namun lebih maju daripada negara-negara yang ngakunya negara agama. Ya saya nggak ngerti juga yang dia maksud negara agama yang mana ya. Nah sekali lagi, negara agama ini kan banyak. Ya. Negara agama itu kan misalnya ada negara-negara yang agamanya mayoritas Islam contohnya. Nah, ini kan bisa kita masukkan juga negara agama. Begitu. Ya.
Lalu apalagi ya, ada yang negara yang misalnya agama mayoritasnya Buddha. Contohnya seperti Thailand mungkin ya, atau apa itu, kayak Laos atau Myanmar bahkan gitu ya. Ada juga yang ya, lalu Swedia bilang mereka lebih maju. Padahal ya kita bilang nanti kita akan lihat justru klaim-klaim seperti ini akan kita lihat ya, apakah sains butuh Tuhan atau tidak. Ya, sains butuh Tuhan atau tidak. Jadi ini hal yang bagus dikemukakan. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Erwin di sini ya. Ilmu pengetahuan kan termasuk peradaban ya. Peradaban Cina salah satu yang paling maju. Oke, tapi kenapa mereka ateis? Nah, kenapa tidak ada artefak ya atau arkeolog yang menyebutkan atau mencatat adanya pengaruh Kristen di peradaban Cina? Nah, ini sangat menarik juga ya, sangat menarik. Nanti ini sebenarnya kalau mau bicara soal itu ada namanya kelas arkeologi ya. Sebenarnya di semester ini ada kelas arkeologi. Ya, ada kelas arkeologi. Ini dosennya ada nih di sini nih. Jadi sebenarnya bisa ikut ya kelas arkeologi. Tapi mungkin jadi gini, kalau misalnya mengenai China, sebenarnya justru ya, oke, nomor satu, pertama dulu, China ateis itu baru belakangan. China ateis itu baru belakangan. Jadi komunisme itu baru muncul di China itu kan tahun 40-an kalau saya nggak salah, 40 atau 50-an lah begitu. Ya, di mana Partai Komunis itu setelah Perang Dunia Kedua gitu. Perang Dunia Kedua kan berakhir tahun 45 ya. Nah, lalu setelah Perang Dunia Kedua menang kan China termasuk ke sekutu gitu. Jadi dia ikut menang. Ya, waktu itu China kan diserang oleh Jepang. Nah, waktu itu China masih dipegang oleh kelompok nasionalis namanya. Nah, mereka belum ateis gitu, tidak ada ateis. Ateisme itu enggak di Cina itu. Kalau kita bicara mengenai peradaban Cina, mereka mengakui Tuhan gitu. Dalam Cina itu ada istilah Tian, ya apa? Mereka sebut Tuhan itu langit gitu. Lalu ada istilah Shangti ya, Shangti itu Huangti kan kaisar. Ya, Huangti itu kaisar. Ya, Shangti apa? Shangti itu ya kaisar yang di atas sana gitu. Nah, itu adalah sebutan untuk Tuhan. Ada Shen. Ya, jadi banyak ya dalam budaya Chinese itu mitologinya apalagi gitu kan, dewa dewi segala macam banyak. Jadi kalau dibilang ateisme itu baru dipaksakan di Cina itu dalam beberapa puluh tahun terakhir ini saja. 100 tahun aja belum gitu. Jadi banyak orang mengidentikan China sekarang dengan ateisme. Oke, memang versi mereka sekarang ateisme, tapi saya melihat ya yang partai komunis yang sekarang atau rezim komunis sekarang ini hanyalah seperti salah satu dinasti-dinasti Cina yang silih berganti aja. Ya, kalau kita belajar Cina kan ada nanti dinasti Han, dinasti apalagi Sung ya, Sung digantikan oleh Ming kalau nggak salah ya. Ming lalu digantikan oleh sorry Sung digantikan oleh Yuan, ini kalau nggak salah ya, Mongol ya. Dinasti Sung digantikan oleh Mongol, Yuan digantikan oleh Ming, digantikan oleh Qing yang Manchu, yang sampai ke zaman modern, yang Manchu yang terakhir, lalu digantikan oleh nasionalis Sun Yat-sen, waktu itu jadi republik ya. Lalu setelah Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, lalu kan perang saudara dimenangkan oleh komunis. Nah, jadi kayak beralih, kayak saya melihat rezim komunis sekarang ini ya, ateis ini kayak semacam salah satu dinasti yang sedang lewat aja gitu ya. Dan seberapa seberapa lama dinasti komunis yang ini bertahan ya, who knows gitu ya. Ya, suatu hari pasti runtuh juga lah begitu ya. Kalau bukan runtuh sendiri ya, ya runtuh pada saat kedatangan Tuhan Yesus nanti. Ya, artinya China bukan tidak mengakui Tuhan dalam peradaban dia yang beribu-ribu tahun itu. Dan kalau bicara mengenai bagaimana orang Tionghoa sebenarnya memahami ada Tuhan, nah
ini sangat menarik ya, karena saya kebetulan nah ini saya barusan pindah kantor, jadi buku-buku saya masih berantakan. Jadi saya nggak bisa langsung nunjukin, tapi sebenarnya saya punya satu buku yang menjelaskan bagaimana tulisan-tulisan Tionghoa, ya, tulisan Mandarin itu mencerminkan, banyak yang mencerminkan kisah-kisah dalam Alkitab. Ya. Dan ini benar, saya bisa mengakui karena saya juga belajar ya, tulisan Chinese, saya bisa, ya mungkin bukan expert lah, tapi ya kalau kayak baca artikel koran gitu, saya 80-90% saya bisa gitu. Jadi memang banyak tulisan Mandarin yang ternyata ada kisah Alkitab di dalamnya. Nah pertanyaannya, kok bisa gitu? Misalnya contoh, ini ya, ini saya tunjukin. Ini kita agak nyimpang, ini bukan menyimpang juga sih. Ini ada hubungan dengan sains juga. Ini saya kasih lihat sebentar. Ini saya matiin dulu deh. Sorry. Jadi ini sebagai contoh saja. Sini. Oke. Oke, nah ini. Oke ya. Nah, contohnya ini. Oke. Nah, contohnya ini dah ya. Untuk kapal di dalam bahasa Tionghoa ya, itu chuan ya, chuan. Nah, bagi yang ngerti tulisan Chinese, ini chuan ini tulisnya seperti ini. Ya, chuan. Nah, ini karakternya ini ya, sebelah kirinya ini yang disebut radikalnya itu adalah chou ya, artinya semacam inilah, semacam perahu gitu. Jadi kapal itu adalah kayak perahu, kemudian ada 8, kemudian ada mulut. Ini kou yang di bawah ini ya, yang kotak ini kou, mulut ini. Ya, jadi ini salah satu kenapa di dalam tulisan Tionghoa ya, kapal itu, perahu itu atau kapal itu tulisannya adalah perahu dengan 8 orang gitu. Itu ada ide dari mana gitu. Dan ini mengacu kepada apa? Ini mengacu ke Bahtera Nuh. Ya. Ini mengacu ke Bahtera Nuh. Cuma pertanyaannya, kenapa jadi begitu gitu? Kenapa bisa begitu? Kok di dalam budaya Chinese, dalam tulisannya kapal itu adalah perahu dengan 8 orang. Ya. Ini bukan satu-satunya. Ini hanya satu dari sekian banyak. Makanya saya bilang saya sebenarnya ada bukunya. Contohnya lagi ya. Saya lagi ya. Oke. Oke. Nah. Oke. Ini ya. Nah, ini karakternya. Baca nggak? Ini adalah karakter Qin. Qin artinya adalah melarang. Melarang. Gitu ya. Jadi melarang, tapi melarang ini terdiri dari apa? Qin, to forbid ya. Kayak melarang seseorang. Jadi ini terdiri dari ini. Tadi kan ini saya kasih. Nah, pertama ini karakter atas dulu nih. Ini pohon. Mu.
Ada berapa pohon? Ada 2 pohon. Lalu di bawahnya ini sure, ini adalah tanda. Ya, artinya tanda. Jadi atau instruksi. Nah, kalau saya buka kamus ya, sure yang di bawah ini artinya show, notify, instruct. Instruct. Jadi melarang itu adalah ada 2 pohon terus ada instruksi gitu. Ini mengacu kepada apa? Ini mengacu kepada di Taman Eden. Di Taman Eden, apa larangan pertama bagi manusia? Ya, Tuhan bilang apa kepada Adam? Jangan makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan di tengah taman itu ada 2 pohon, satu pohon kehidupan, satu pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu nggak boleh makan dari salah satunya. Gitu. Dan huruf untuk di bahasa Mandarin bahwa seseorang itu tidak boleh dilarang melakukan sesuatu, chin ya, artinya melarang, itu adalah ada 2 pohon lalu ada instruksi gitu. Itu melarang. Kok ini kebetulan atau apa gitu? Ya. Kayaknya nggak mungkin kebetulan gitu. Sama sekali tidak mungkin kebetulan. Oke ya. Ada lagi ya. Satu lagi deh ya. Karena kalau mau ini bisa panjang lebar ini ya. Oke. Jadi nah ini masih ada hubungannya. Nah ini menarik juga. Ini karakter ini ya namanya Lan ya. Lan, dan dia ada 2 pohon ya, 2 pohon, 2 mu di sini ya. Lalu di bawahnya ada karakter untuk perempuan. Jadi seorang perempuan di bawah 2 pohon. Jadi ini mengacu kepada apa? Ini kembali mengingatkan akan Hawa. Waktu itu dia digoda oleh iblis di bawah 2 pohon ini, pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan di sini ya. Dan ini Lan ini artinya apa? Saya kasih lihat. Apa? Greedy. Ya. Covetous, menginginkan. Jadi menginginkan sesuatu dengan greedy, dengan apa ya? Dengan menginginkan sesuatu yang berlebihan, yang tidak seharusnya lah gitu. Ya, jadi ya kalau dibilang bahwa peradaban Chinese ya tidak mencatat adanya pengaruh Alkitab ya dan segala macam ya, sebenarnya enggak gitu. Karena kalau kita mau tarik ke Chinese dari kuno, bahkan dari sistem bahasanya dan segala macam, itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat justru memperlihatkan ada pengetahuan tentang Alkitab sebenarnya di dalam benak orang-orang Chinese dari zaman kuno begitu. Nah, memang benar sekarang di bawah komunisme mereka ditekan oleh suatu ateisme ya. Tetapi kita bilang bahwa ya ini hanya sesuatu yang akan berlalu ya, ateisme ini. Dan di dalam ateisme mereka di bawahnya sebenarnya ada cukup banyak ya, persisnya berapa kita nggak tahu. Ada yang bilang puluhan juta, ada yang bilang ratusan juta bahkan ya, orang-orang Kristen bawah tanah lah istilahnya gitu ya. Dan kita bilang kemajuan peradaban itu juga tidak bisa hanya diukur ya, kita mau mengukurnya dengan apa gitu kan. Misalnya gini,
mengukurnya dengan uangkah ya, mengukurnya dengan teknologikah ya, mengukurnya dengan atau kebahagiaan orang-orangnya gitu. Jadi apa di sini kan? Oke, nah ini ada pertanyaan ya. Judul buku membahas filosofi huruf Mandarin. Oke, ada beberapa sebenarnya. Coba aja saya cari ya. Coba saya cari di Amazon ya. Tapi saya punya sebenarnya. Saya punya, cuman saya nggak tahu taruh di mana. Entah di ini ya. Nah, ini yang saya pernah punya, cuman saya nggak tahu di mana sekarang. Nah, ini bukunya ya. The Discovery of Genesis, How the Truths of Genesis Were Found Hidden in the Chinese Language. Nah, ini saya pernah punya. Cuman saya nggak tahu di mana saat ini buku ini. Mesti saya cari lagi. Ada lagi nggak yang lain? Yang lain jadi HSK. Gitu. Tapi ini yang saya pernah punya ya. Yang merah ini Oke, ada yang mungkin ini juga. Ini saya nggak punya ya, tapi saya lihat menarik juga sih di Amazon. Genesis and the Mystery Confucius Couldn't Solve. Ethel Nelson ini. Ethel Nelson adalah salah satu penulis yang satu ini juga. Nah, ini ditulis oleh satu orang Chinese, CH Kang. Ethel Nelson, dia ada tulis buku yang satu ini juga, Genesis and the Mystery Confucius Couldn't Solve. Kemudian ini menarik juga ini, The Hidden Gospel in Chinese Character ya. Hidden Gospel in Chinese Character. Jadi ya ini adalah satu hal. Nah, yang menarik adalah bahwa ada beberapa yang ada beberapa karakter. Kalau Anda belajar ini tulisan Tionghoa, ini jadi agak sedikit nih ya bagi yang mungkin nggak ngerti tulisan Tionghoa sama sekali. Tapi ini pengetahuan umum juga bagi kalian, gitu ya. Walaupun mungkin kalian sebagian ada yang sama sekali nggak ngerti tulisan Tionghoa atau apa. Tapi ini pengetahuan umum juga, karena kalau misalnya Anda ketemu orang Tionghoa atau apa, Anda bisa ngomong sama mereka. Jadi kalau Anda tahu di dunia sekarang ini tulisan Tionghoa itu ada dua jenis sekarang, ya, yaitu yang tradisional, dan ini masih dipakai di Taiwan, di Hong Kong, ya Taiwan, Hong Kong, dan banyak orang yang masih tua-tua kalau di Indonesia, di kayak Malaysia, ya di Singapura juga bahkan itu masih pakai yang tua, tulisan tradisionalnya istilahnya. Nah, tetapi lalu yang di Cina ya sejak tahun 60-an kalau saya nggak salah, 60-an atau 70-an, mereka revisi. Jadi mereka bikin namanya simplified Chinese. Ya, simplified Chinese. Dan ada beberapa kebenaran yang sebenarnya ada di bentuk tradisional itu hilang ketika disederhanakan. Nah, dari segi kepraktisan memang kita bisa paham, karena tulisan Tionghoa itu kan kadang-kadang ada yang sampai berapa ini, kayak berapa goretan gitu ya, ada yang berapa dari 20-an goretan segala macam. Jadi nulis satu huruf aja bisa panjang banget gitu, sehingga usaha untuk simplify ya, apa artinya menyederhanakan tulisan Tionghoa ini dilakukan. Nah, cuman ada yang hilang. Nah, ini saya kasih contoh. Jadi ini kerjaan iblis juga, karena yang bikin simplified ini kan ini adalah komunis punya ya, jadi Cina punya ya. Nah, ini okay. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kata untuk yi. Yi artinya adalah kebenaran
ya, kebenaran, righteousness. Dan Yi ini tulisannya cukup kompleks kalau Anda nggak ngerti bahasa Tionghoa. Ya. Yi ini ada dua komponen. Komponen atasnya adalah domba, yang. Komponen bawahnya adalah saya, wo. Jadi ada domba di atas saya. Itu kebenaran. Dalam bahasa Tionghoa, Yi artinya kebenaran. Ada domba di atas saya, gitu. Ya. Loh, kok bisa ada gitu? Kenapa kebenaran itu domba di atas saya, gitu kan? Ini sedang berbicara mengenai, ini sebenarnya ada Injil di sini, gitu. Terkandung di dalamnya Injil bahwa domba menggantikan saya atau menutupi saya. Atau kalau kita balik lagi ke Taman Eden, ingat nggak? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka jadi malu, mereka jadi tahu mereka telanjang, mereka coba tutupin ketelanjangan mereka dengan daun ara dan lain sebagainya. Lalu kan Tuhan marah sama mereka, mereka berdosa. Akhirnya Tuhan yang kasih mereka tutup dengan kulit binatang. Nah, memang kulit binatangnya tidak dispesifikasikan binatang apa di Kejadian 3, tapi ya domba katakanlah, gitu kan, domba. Jadi domba menutupi saya, domba di atas saya, itu kebenaran, gitu, ya, nah, kebenaran. Ya. Oh bukan uang. Kalau uang itu ini, dia nggak ada titik 2 di atasnya. Ya, uang itu kan gini aja. Ya. Jadi, oh ya, ini ya, uang ada 2 antena, enggak sih. Jadi uang nggak bisa ada 2 antena, gitu ya. Ya, jadi ini dari ini, ya. Jadi ini ada jadi gini, tulisan Chinese itu ada sejarahnya. Yang paling baru ini kan simplified, ya. Lalu sebelum simplified ada tradisional. Nah, sebelum tradisional dia ada lagi, ada yang tulisan apanya. Jadi kita bisa lacak gitu. Ini aslinya dari mana? Jadi mereka itu bisa lacak. Jadi yang ini, jadi dia bisa tarik lagi ke bentuk yang sebelumnya, gitu. Untuk memperjelas ini sebenarnya apa, gitu. Apakah yang ataukah apa, gitu. Jadi kan ada yang namanya bentuk tulisan Chinese itu kan ada yang, kalau kita baca sejarahnya, ada yang waktu itu pakai kulit kura-kura, ya, the turtle age itu segala macam. Jadi tulisan Chinese itu sudah mengalami cukup banyak bentuk, gitu ya, cukup banyak bentuk. Jadi bisa kita telusuri sejarahnya, gitu. Oh ini kenapa bentuknya begini, apa aslinya dan lain sebagainya. Karena ini sekarang lalu sudah disederhanakan Yi ini. Saya nih ya, Yi simplified. Nah, saya kasih Yi. Susah juga kalau mesti cari di sini, ya. Iya. Righteousness simplified. Oke. Nah, ini kita langsung ke Wikipedia aja lah. Nah, jadi yang tadi ada domba di atas saya itu. Nah, ini kan. Ini tradisionalnya nih. Ini tradisionalnya yang tadi kita lihat. Nih. Ups, ini ya. Ini tradisionalnya. Lalu disimplify jadi begini. Ini jadi apa ini? Jadi kayak orang pakai dasi atau apa ini ya? Dan memang sebagai seorang pelajar bahasa Chinese, waktu saya belajar bahasa Chinese, saya cukup bersyukur ada simplified karena lebih gampang belajarnya, terus terang, gitu kan. Bayangin kita cuman tiga gini jadi, gitu. Kalau kita disuruh bikin gitu kan, kalau lagi belajar pusing juga. Tapi sebenarnya ada lumayan ada banyak ini informasi yang hilang, gitu. Apa sih konsep, kenapa sih gini? Jadi huruf-huruf Chinese itu kan based on meaning sebenarnya. Jadi ada based on sound. Jadi dia ada unsur bunyinya, terus ada unsur artinya. Jadi
ada artinya di situ gitu, ada artinya di situ. Nah, kalau disimplified kadang-kadang artinya hilang jadinya, ya, hilang jadinya. Ya, jadi benar ya pertanyaan dari Immanuel. Nggak semuanya hilang sih. Artinya yang kayak tadi cuan itu masih ya. Terus apa chin sama lan itu semua masih simplified tradisional masih sama seperti itu. Jadi ada cukup banyak yang masih sama tulisannya karena dia tidak terlalu kompleks. Tidak terlalu kompleks jadi mereka tidak simplified gitu. Tapi kalau yang ada beberapa yang kompleks sekali, mereka langsung hilangin gitu, hilangin ininya. Mereka simplified begitu. Ya, jadi makanya yang kalau yang Taiwan ya oke. Ya, kalau mau lihat tradisional lihat yang Taiwan di situ. Oke ya, baik. Nah, ini kita agak detour agak jauh ya dari tadi, tapi nggak apa-apa. Kita ada 1 semester. Ini kita bisa lihat di sini. Nanti kita akan pelan-pelan di sini. Nah, sekarang coba balik lagi ke sini ya. Jadi mereka bilang gini. Mereka bilang sains menghilangkan perlunya Tuhan. Tetapi kita balikin ke mereka, salah. Justru sains membutuhkan Tuhan. Ya. Nah, ini banyak yang tidak menyadari justru sains perlu mengasumsikan adanya Allah. Perlu mengasumsikan adanya Allah. Jadi artinya begini. Memang ada banyak saintis hari ini ateis. Itu kita akui, banyak yang ateis. Tetapi ketika mereka sedang melakukan sains, ya, mereka sedang meminjam cara pandangnya kita sebagai teis, sebagai orang yang percaya ada Allah. Terutama lagi adalah meminjam sudut pandangnya orang Kristen. Mengapa demikian? 1, kita lihat di sini ya. Perlu mengasumsikan adanya kosmos yang dapat dimengerti. Ya. Artinya orang yang menjadi ilmuwan atau sains harus percaya bahwa 1, ada kebenaran mutlak. Ada suatu kebenaran yang bisa dicari. Ada kebenaran yang bisa dicari, bisa dikejar, gitu. Nah, ini dalam segala level ya. Misalnya bahwa kita ini bukan sedang hidup dalam suatu simulasi. Ya, dan semua yang sedang kita observasi ini sebenarnya hanyalah suatu mimpi atau suatu artinya ada realita begitu. Ya, kita bukan sedang dalam, ya mungkin ada yang pernah nonton film Matrix ya. Film Matrix di mana sebenarnya seluruh dunia digambarkan lagi ketiduran gitu. Jadi dunia itu adalah hasil imajinasi, ini simulasi dalam pikiran kita aja gitu. Nah, ini menarik juga karena ada beberapa orang atau beberapa artikel-artikel yang muncul ini ya dalam beberapa waktu yang lalu yang sempat bilang bahwa sebenarnya alam semesta kita ini hanyalah suatu hologram katanya. Hanyalah suatu hologram ya. Tapi gini, kalau kita tidak yakin bahwa apa yang kita observasi itu realita, melainkan semuanya bisa jadi hanyalah mimpi, semuanya, maka tidak ada alasan untuk melakukan sains. Sains itu harus mengasumsikan ini alam semesta, kosmos yang kita selidiki ini real, nomor 1 ya, bukan hanya suatu fata morgana, bukan hanya suatu mimpi, bukan hanya suatu hologram saja, tapi memang real. Dan juga harus mengasumsikan kosmos ini adalah kosmos yang teratur dan dapat dimengerti, ya, dapat dimengerti. Ya. Hukum dalam sains adalah ada hukum yang teratur sebenarnya, sehingga kita bisa mencari apa hukum itu, karena hukumnya teratur, gitu. Ya. Misalnya kalau saya ingin mengukur gaya gravitasi, ya, maka saya bisa misalnya menjatuhkan sesuatu dari ketinggian tertentu, misalnya bola besi saya jatuhkan dari ketinggian tertentu, misalnya 5 meter. Saya hitung, misalnya saya ada stopwatch, saya bisa hitung berapa lama dibutuhkan sampai dia jatuh ke tanah, kena ke tanah, tak gitu kan.
Nah, dari eksperimen itu mungkin saya bisa mengukur banyak hal lain lagi. Misalnya, oh ya, saya tahu berapa masanya dan lain sebagainya. Lalu saya ganti dengan bola yang lain yang masanya ya lebih misalnya. Ya, lalu ada nggak perubahan di situ ya. Jadi hal-hal seperti ini, um, dan saya harus mengasumsikan bahwa hukumnya konsisten gitu. Kalau misalnya kita hidup di alam semesta yang kan bisa aja, misalnya hukumnya berubah-ubah terus dari satu detik ke detik lain, ya. Atau dari satu jam ke jam lain hukumnya berubah lagi, ya. Atau tidak konsisten pokoknya. Nah, jadi misalnya satu kali gravitasi jalan, tapi di kali lain lagi gravitasi sama sekali nggak jalan, padahal kondisinya sama persis. Nah, terus lain kali lagi setengahnya, lalu lain kali lagi 3 kali lipat. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kita tidak hidup di alam semesta yang seperti itu? Ya. Kenapa alam semesta kita ini alam semesta yang teratur, yang hukum-hukumnya bisa kita asumsikan konsisten, dan bisa kita mengerti dan real, bukan suatu mimpi saja, bukan suatu sekedar suatu simulasi. Kenapa kita ada di alam semesta yang seperti itu gitu. Nah, ini semua masuk akal kalau dilihat dari sudut pandang Kristen, bahwa alam semesta ini ciptaan Tuhan. Jadi karena ciptaan Tuhan pasti real, dan karena Tuhan adalah pencipta, dia memberikan hukum-hukum alam, makanya alam semesta ini teratur, dan hukum-hukumnya ini bisa kita selidiki gitu. Bisa kita selidiki, bisa kita cari, bisa kita dalami. Maka masuk akal gitu. Masuk akal. Tapi kalau misalnya seorang ateis, dia mau bikin sains, bisa nggak dia sains? Bisa, tetap dengan prinsip-prinsip itu. Tapi tanpa dia sadar ketika dia melakukan eksperimen dengan prinsip misalnya, saya mencari suatu hukum yang konsisten, dia sedang meminjam sudut pandang Kristen sebenarnya. Bahwa atas dasar apa kamu berasumsi bahwa hukumnya akan konsisten? Gitu kan? Dalam ateisme tidak ada keharusan bahwa hukum alam itu konsisten. Gitu. Kenapa tidak bahwa di satu detik ini hukumnya begini, lalu eksperimen kedua kamu hukumnya beda lagi? Kan kita bilang ya, kalau cara seperti itu nggak mungkin dong kita bisa bisa tahu apa-apa kalau gitu, karena berubah-ubah terus gitu. Nah, tapi kan memang dunia kita tidak seperti itu. Dunia kita tidak seperti itu. Dunia kita adalah dunia yang konsisten. Ya, konsisten, ada hukum-hukum yang konsisten. Begitu. Tetapi kenapa bisa begitu? Nah, ini kan pertanyaannya, kenapa di dunia kita, di alam semesta kita, ada hukum-hukum yang konsisten dan bisa diselidiki dan bisa dicari? Itu mengasumsikan ada Allah sebenarnya. Ya, sebenarnya mengasumsikan Allah begitu sebagai pemberi hukum. Ya, jadi memang banyak yang mereka yang melakukan sains hari ini, mereka tidak percaya Allah, tapi dengan melakukan sains mereka sedang meminjam sudut pandang tertentu, sudut pandang teisme tertentu. Itu sebenarnya. Ya, dan tentu perlu ada kesadaran diri. Ya, kesadaran diri ya. Kalau sekali lagi, kalau ini semua hanyalah mimpi ya, dan kita sebenarnya sedang tidur, ya, ala The Matrix, yang kita semua ini sedang dalam suatu simulasi, ya, maka it doesn't make sense to study science, gitu kan? Kalau kita sedang dalam simulasi, ya tidak ada alasannya kita perlu belajar sains. Ini hanya simulasi saja. Dan aturannya tergantung berubah-ubah terus, bisa tergantung yang bikin program. Makanya dalam film The Matrix itu kan, kalau Anda sudah dapat cheat code-nya gitu kan, Anda bisa jadi kayak terbang-terbang gitu di dalam The Matrix itu, karena Anda sudah mengalahkan simulasinya gitu. Jadi nggak perlu ikut aturannya lagi. Aturannya hanya bagi orang-orang yang ini terjebak dalam simulasi. Ya, jadi kalau misalnya kita semua dalam simulasi dan tidak ada kesadaran diri yang sesungguhnya, ini bicara kembali kepada realita gitu ya. Apakah tembok yang kita pegang ini real? Apakah tubuh kita ini bahkan real?
Ini real nggak sih, atau ini hanya mimpi saja, ini hanya, dan dari mana kita bisa tahu itu? Gitu. Ya. Nah, satu-satunya adalah ya ini. Kalau kita mengasumsikan Allah, mengasumsikan apa yang Alkitab katakan benar, bahwa Allah menciptakan, maka ciptaan Allah itu real. Gitu. Karena Allah real, maka apa yang Allah ciptakan adalah real. Ya, dan kita bisa bergerak dari sana. Gitu kan? Oke. Lanjut lagi ya. Jadi ada cara memandang dunia di sini. Ya, cara memandang dunia. Oke, sudah ada pertanyaan ya dari Pak Andi. Tadi saya lihat ada yang terlempar keluar ya, Pak Erwin. Tadi dia ada tanya, cuman apa dia ini internetnya mati atau apa ini? Oke, ada pertanyaan dari Pak Andi. Maksudnya ateis tidak konsisten apa? Ya, tidak konsisten. Ya, maksudnya yang tadi barusan kita omong ya. Terlempar juga. Oke. Ya, yang barusan maksudnya kan, yang beberapa menit lalu. Karena kita udah bicara ateis tidak konsisten dari kapan-kapan. Jadi yang mana dulu maksudnya? Oke, yang barusan. Ya, yang barusan maksudnya begini. Ateis itu dia bisa mengklaim, misalnya seorang saintis, seorang ilmuwan yang ateis, dia bisa mengklaim dia melakukan sains, dan dia bisa saja melakukan sains dengan baik ya. Tapi dia sebenarnya sedang meminjam sudut pandang kita sebagai teis, sebagai yang percaya ada Allah gitu ya. Karena dia harus mengasumsikan bahwa dunia ini bisa dipelajari. Dia harus mengasumsikan bahwa ada hukum-hukum yang bisa dia pelajari. Jadi bahwa dunia kita ini diatur oleh hukum gitu. Dunia kita ini bukan whimsical, artinya dunia kita ini bukan yang random gitu. Random. Misalnya gini lah, contoh. 3 kali 3 itu selalu 9. Ini kan hukum matematika. Dari anak SD kita udah belajar. 1 tambah 1, 2. 3 kali 3, 9. Pasti itu hukum logika dan ini. Tapi kenapa? Kenapa kita tidak hidup di alam semesta yang random aja? 3 kali 3, ya detik ini 9, nanti besok jadi 8. Jadi kayak random gitu. Maksudnya kayak berubah-ubah terus aturannya. Why not gitu kan? Mungkin terdengar lucu ya, artinya nggak masuk akal juga alam semesta yang seperti itu. Tapi ya kenapa enggak gitu? Kenapa kita hidup di alam semesta yang teratur? Keteraturan ini dari mana gitu? Keteraturan ini dari mana? Dan sains ini kan perlu sesuatu yang teratur, baru bisa diselidiki gitu ya. Baru bisa diselidiki. Ya, contohnya gini deh. Misalnya saya bilang saya punya bahasa rahasia. Coba kamu decode, artinya kamu pecahkan kode rahasianya. Saya bikin kalimat-kalimat, kamu harus pecahkan. Ini ada ini bahasa rahasia saya. Nah, kalau misalnya ada aturan yang jelas, lalu semakin banyak kita tulis, semakin akan bisa kita pecahkan. Oh ya, ternyata artinya ini karena ada aturan yang jelas. Tapi coba misalnya yang saya tulis itu sembarangan dan suka-suka saya random ya, saya tulis satu kalimat yang ngaco maksudnya ini, lalu kalimat berikutnya tanpa aturan yang sama, aturannya beda lagi gitu, ngaco lagi yang lain gitu, itu nggak akan bisa ketemu gitu. Apa maksudnya gitu kan? Karena aturannya saja berubah-ubah terus. Nah, itu maksudnya. Jadi sains itu membutuhkan suatu kepastian, suatu keteraturan gitu. Bisa diselidiki, hukumnya jelas. Tetapi kenapa kita harus berasumsi bahwa dunia alam semesta kita ini punya aturan yang pasti dan jelas dan bisa diselidiki itu? Tidak ada alasan. Maksudnya kalau tidak ada Allah, tidak ada alasan untuk percaya itu. Tapi kalau ada Allah, maka kita bisa percaya. Artinya itu adalah basis untuk percaya bahwa karena Allah adalah pencipta, Allah adalah pemberi hukum. Nanti kita akan sampai ya. Nah, oke. Maka ada hukum yang jelas di sini. Oke, dan
saya rasa saya akan stop sampai sini hari ini karena ini udah masuk ke ini ya, yang lain. Ada pertanyaan nggak? Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan terakhir, karena sudah hampir jam 9, tapi tidak terasa juga. Karena saya menjelaskan ini, saya lumayan semangat juga, lumayan fun. Jadi tadi di awal agak sedikit pusing ya, sakit, tapi kayaknya setelah ngomong gitu agak ini ya, puji Tuhan, maksudnya nggak sakit ya, lumayan tambah sehat lah gitu. Oke. Jadi ya tadi kita ada bicara ini ya, banyak kita masuk ke karakter Chinese segala macam juga, bahkan yang tidak langsung berkaitan dengan sains tapi lebih ke arah sejarah ya, history. Tapi itu menarik juga ya, dan itu salah satu poin apologetika juga sih, terutama kalau kita berhubungan dengan orang-orang Chinese ya. Ya, dan memang benar tadi yang ditanya, orang Chinese sekarang banyak kan, kalau dari Cina ya banyak ateis gitu, tapi ada juga yang bukan gitu. Saya punya tetangga ya di rumah ini, saya punya tetangga yang orang dari Tiongkok, dan dia orang Kristen rupanya ya, orang Kristen ya. Orang Kristen. Jadi di sana mereka ada Kristen juga, tapi dia ngaku sama saya bahwa kalau lagi di Cina susah untuk kayak menunjukkan kekristenannya gitu, untuk ke gerejanya segala macam ya. Susah. Jadi dia justru lebih bebas di Indonesia memang gitu ya. Jadi oke. Saya rasa kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup sampai di sini. Dan ini filenya bisa Anda download, saya sudah taruh di sistem, masih cukup panjang, akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami kira pimpin kami, telah memulai, kami pelajari banyak hal, yang bicara mengenai banyak hal. Kau yang sertai supaya kami bisa semakin paham ya. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, amin. Oke, ya sampai ketemu lagi ya di kali berikutnya.